Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ayon Dinianto SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Konstitusi, dan teman-temanku semuanya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Satria Maulana dengan NIM 1521066 yang pada hari ini berkesempatan untuk sedikit menjelaskan materi mengenai penggolongan konstitusi. Jadi penggolongan konstitusi itu dibagi menjadi 5, yaitu konstitusi berdasarkan sifatnya, yang kedua konstitusi berdasarkan bentuknya, yang ketiga itu konstitusi berdasarkan kedudukannya, yang keempat konstitusi berdasarkan bentuk negara, dan yang terakhir konstitusi berdasarkan sistem pemerintahan. Yang pertama konstitusi berdasarkan bentuknya itu ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang ditulis atau tertulis dalam dokumen resmi atau dokumen formal. Biasanya memuat mengenai pembagian kekuasaan, hak individu, dan dasar pemerintahan. Contohnya seperti di negara Indonesia, yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian konstitusi tidak tertulis itu ada konstitusi yang tidak tertulis dalam suatu dokumen resmi atau dokumen formal. Yang konstitusi tidak tertulis ini terbentuk berdasarkan praktik dan kebiasaan ketatanegaraan, memuat berbagai peraturan, norma, dan prinsip pemerintahan yang mengatur negara. Contohnya itu ada konstitusi negara Inggris. Kemudian yang kedua itu konstitusi berdasarkan sifatnya, itu ada konstitusi yang fleksibel dan konstitusi yang rigid. Konstitusi fleksibel itu konstitusi yang dapat mengikuti perubahan dalam kebutuhan masyarakat. Konstitusi yang fleksibel ini cara mengubahnya itu lebih mudah dan seperti mengubah undang-undang biasa. Kemudian konstitusi yang rigid atau konstitusi yang kaku adalah konstitusi yang kedudukannya lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain. Konstitusi yang rigid ini cara merubahnya hanya bisa menggunakan ketentuan khusus. Kemudian konstitusi berdasarkan kedudukannya itu ada konstitusi yang sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara, dan yang kedua itu ada konstitusi bukan sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Yang konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara adalah konstitusi yang mempunyai kedudukan paling tinggi di dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia mempunyai kedudukan paling tinggi di dalam hierarki peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian konstitusi bukan sebagai hukum tertinggi adalah konstitusi yang kedudukannya sama dengan peraturan perundang-undangan lain. Contohnya itu seperti di negara Belanda, itu konstitusi hanya sebagai kerangka kerja dalam mengatur dasar-dasar pemerintahan. Kemudian yang keempat itu ada konstitusi berdasarkan bentuk negara, itu ada konstitusi negara kesatuan dan konstitusi negara serikat. Konstitusi negara kesatuan itu konstitusi adalah sistem konstitusi yang kekuasaan itu berada di tingkat pusat. Seperti di Indonesia, itu konstitusi yang mengatur pemerintah pusat, dan pemerintah pusat itu diberikan otoritas untuk mengatur pemerintah daerah di bawahnya. Kemudian konstitusi negara serikat adalah sistem konstitusi di mana sebuah negara itu memiliki negara bagian yang mempunyai konstitusinya sendiri.
Contohnya sendiri itu seperti di negara Amerika Serikat, itu konstitusi federal mempunyai konstitusi federal itu mengatur pemerintah pusat, dan konstitusi negara bagian itu mengatur pemerintahannya sendiri. Kemudian yang terakhir, konstitusi sebagai sistem pemerintahan itu adalah konstitusi yang mengatur antara cabang kekuasaan, terutama itu legislatif dan eksekutif. Cabang sistem pemerintahan sendiri terdapat 4 sistem, yaitu presidensil, parlementer, campuran, dan kolegial. Dalam sistem presidensil, itu eksekutif dan legislatif mempunyai kedudukan yang sama. Kemudian dalam sistem parlementer, kekuasaan eksekutif berada di tangan legislatif. Dan dalam sistem pemerintahan campuran, eksekutif bertanggung jawab langsung terhadap legislatif. Dan yang terakhir, sistem pemerintahan kolegial itu terdapat Dewan Negara yang itu sebagai kekuasaan eksekutif dan diawasi langsung oleh rakyat sebagai kekuasaan legislatifnya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.